hu aha hu aha. kuna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina haja ila yaumil jaja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah
salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana biadadil makhluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jamil muslimin wa tufariju biha kurbati wa saqai wa taqdi biha hawaiji biadadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima ughliqa wa syafil ilal wa mufarijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ruhil aqwan salatan tuqawwina biha linufusina wa jawarihina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asrari wal aswa'i wa darai wal balai wa hamajatis sayatin wa ala alihi wa sahbihi biadadi khalqillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jalalatul Qadir wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keberkahan bagi hidup kita, anak-anak kita, sekeliling kita, tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan Allah mengantarkan kita di dalam hadrahnya untuk selalu mesra dengannya. Mudah-mudahan kita juga dihantarkan Allah untuk duduk bersama dengan baginda Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang dicintai beliau di dunia ini, barzakh dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Jalalatul Qadir. Nah, Jalalatul Qadir. Ada kisah Pak Loi lah, itulah sudah? Belum kah? Sudah kah? Sudah adalah? Lagi kah? Kena pulang. Minggu kemarin dalam Jalalatul Qadir ada seorang hamba minggu kemarin bertasbih, iyalah. Nah, sampai tertidurnya. Jar saya, kadang-kadang tasbihnya masih berputar. Coba ikan di rumah lah. Nah, tasbih masih berputar kah?
Nah, atau pakai itu yang ketek-tek tuh. Tapi yang paling enak tuh tasbih. Pakai tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah itu apa artinya? Maha suci Allah. Subhanallah. Bolehlah yang lain boleh. Saya belum menjelaskan la tasbih, la fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ya. Nah, tasbih dulu, kita tasbih dulu. Tasbih itu adalah subhanallah, maha suci Allah. Maksudnya apa? Amma yusrikun di dalam Al-Quran. Tasbih itu ialah yusabbih itu ialah amma yusrikun, dari apa-apa yang disyarikatkan. Syarikah itu apa? Nah, jadi kalau orang sudah bersih daripada ini, bisa memahami ini, tanpa diucapkannya pun subhanallah, Allah sudah maha suci. Artinya dia sudah mensucikan Allah, bukan lagi sekedar di mulutnya, tapi sudah di batinnya, di ruhnya. Jadi kita bertasbih itu jangan lagi hanya johir saja, tapi juga adalah ruh kita. Seperti itu Sholat kita jangan hanya johir saja, tapi juga sholat kita adalah ruh kita ikut sholat. Tadi sudah selesai. Sekarang tasbih. Subhanallah. Subhana ay yusabbih amma yusrikun, dari yang disyarikatkan. Apa saja yang disyarikatkan Allah? Pelajaran paling awal dulu, ada orang mengatakan ada Tuhan selain Allah, itu musyrik. Tuhan 2, 3 itu adalah musyrik. Musyrik itu dari kata-kata syaraka, yusriku. Syaraka itu artinya bersekutu, menyekutukan Allah. Jadi itu menyekutukan Allah pada zatullah, pada zat Allah, atau menyatakan mengadakan adanya Tuhan selain Allah. Zikirnya adalah la ilaha illallah. Yang kedua, ada lagi sirqah, itu menyekutukan Allah fisifatilah, pada sifat-sifat Allah. Contohnya, Allah itu Qadim. Qadim itu sifat Allah. Qadim itu apalagi? Selain Qadim apalagi? Wujud, kidam, baqo. Adakah yang kekal? Tidak ada. Kalau Anda meyakini ada yang kekal selain Allah, Anda disebut mensirkahkan, mensyarikatkan Allah dalam sifat-sifat Allah aja wajalla. Adakah kudrat, kuasa? Kalau ada orang mengaku dia berkuasa, berkuasa gitu, maka berarti dia sudah menyatakan dua, pernyataan ganda. Iyalah, menyatakan Tuhan kuasa juga, mengatakan si A adalah kuasa juga, berarti mensyarikahkan Allah dalam sifat Allah aja wajalla. Ya kah? Yuk, sambungkan di sifat 20. Sambungkan di sifat 20. Kudrat, iradat, kehendak. Siapa yang bisa berkehendak dia kehidupan ini? Hanya Allah. Ternyata si Fulan juga berkehendak. Berarti dua kehendak bersarikat pada sifat Allah. Lalu bagaimana caranya? Di hati kita timbulkan kehendak-kehendak semua manusia ini di bawah kendali dan kehendak Allah aja wajalla. Seperti firman Allah, yadullah fauqa aidihim. Tangan-tangan mereka, kekuasaan mereka, kehendak mereka, semuanya di bawah kendali kehendak Allah aja wajalla. Wujud ada. Siapa yang ada? Wujud. Tidak ada yang ada kecuali hanya Allah wujud. Kita ini kita ini maujud. Alam semesta ini maujud, bukan wujud. Apa beda wujud dan maujud? Wujud itu ada sebelum yang ada ini ada. Bahkan tidak ada waktu sebelum dan sesudah. Dia ada. Tidak ada bahasa yang bisa mengucap itu, melainkan adanya sedia.
Itu wujud artinya. Kita ini maujud. Alam semesta ini maujud. Apa arti maujud? Maujud artinya diadakan Allah Azza wa Jalla. Nah, ringkasnya kalau kepanjangan bisa saya tadi sampai sifat 20 itu habiskan. Nah, ringkasnya keyakinan itu harus diulang-ulang di hati kita. Kita sebagai muslim harusnya diyakini itu diulang-ulang. Diringkas dengan kalimat Subhanallah, Maha suci Allah, amma yusrikun, dari apa saja yang mereka syarikatkan. Termasuk diri kita mensyarikatkan Allah. Kita minta ampun, lalu kita mengucap Subhanallah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Ya kah? Nah itu Subhanallah toh. Subhanallah. Maka apabila kita meyakini keadaan itu dalam hidup ini, berarti kita sekalipun mungkin mulut kita tidak mengucap Subhanallah, maka kita berarti sudah bermakna tasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah berfirman dalam Al-Quran, Yusabbihu lillahi, Maha suci Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah alam Azza wa Jalla ini. Kayak apa memahaminya? Semuanya bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Nyamuk bertasbih, mikrofon bertasbih, kue bertasbih, rambut pian bertasbih, nyamuk bertasbih, kelelawar bertasbih, anjing bertasbih, babi bertasbih, apalagi sesengot pian bertasbih, janggut pian bertasbih. Alam, semua alam ini bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Ayo kayak apa pian memahami itu firman Tuhan tuh? Wah, iyalah bro. Di mana tasbih mereka? Tasbih mereka tamlik satu dulu. Tamlik itu kepemilikannya milik Allah. Bergantung pada sifat Allah, yaitu kehendak dan kudrat Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang dirinya tidak takabur, orang yang menyadari semua sebab ini adalah sebab pada Allah Azza wa Jalla, orang itu bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Orang itu sama dengan mengucap Subhanallah, 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 meskipun di mulutnya tidak terkeluar kalimat Subhanallah. Apalagi dua-duanya dia lakukan Subhanallah di mulutnya, ruhnya pun juga menyadari yang dijelaskan tadi, Subhanallah. Fasadaqa fi qaulihi li annal manami shadiq wahyum minallahi azza wa jalla kanat qurratu ainihi fi naumihi. Maka benarlah apa yang dikatakannya orang itu, li'annal manam, karena sesungguhnya tidur orang itu sudah benar, bagaikan wahyu dari Allah, bagaikan wahyu, seolah-olah Allah membimbingnya kepada orang yang bertasbih tadi, yaitu bertasbih mulut dan ruhnya. Mulut, ruh dan mulutnya dalam keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla tergiringlah. Itulah yang disebut dengan qurratu ainihi, permata yang indah yang Allah letakkan pada diri seorang hambanya. Subhan, itulah permata yang indah. Jika engkau ingin melihat al-muqarrib minallahi azza wa jalla lahul malaikat yatawakkaluna bihi. Orang-orang yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla, yang tadi orang yang bertasbih tadi, itulah yang johir dan batin, mulut johirnya maupun ruhnya bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Al-muqarrib, orang itu sudah orang yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang dekat. Bahkan lahul malaikat yahfazunahu,
Malaikat pun Allah turunkan kepadanya untuk memelihara orang tersebut fi jami'i awqati, di seluruh waktunya. Ija nama qa'adu inda ra'si, apabila si hamba itu tidur, qa'adu inda ra'sihi, malaikat-malaikat pun duduk di kepalanya, di ubun-ubunnya, berjejer malaikat berbaris-baris bertasbih kepada Tuhannya sambil menjaga si hamba itu. Subhanallah. Wa inda rijlaihi, dan di kedua kakinya, yahfazunahu min baini yadaihi, di dua kakinya, kanan kirinya ada malaikat menjaganya. Nah, bila pian bertasbih, johir dan ruh pian bertasbih. Subhanallah. Ya Pak. Wasyaitan nahiyatan la yastasar bi qurbihi yanamu bi hibjillah azza wajalla. Bahkan setan enggan datang kepada orang itu untuk menggoda manusia itu, maka Allah pun menenangkan dirinya seindahnya untuk selalu mengingat azza wajalla. Subhanallah. Kenapa jadi ada manusia yang tidak bisa ingat kepada Allah? Kenapa? Jawabannya gampang, karena setan menjadi temannya. Tuhan berfirman dalam Al-Quran, man lam an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa qarin. Barang siapa yang tidak mengingat Allah Tuhannya, atau tidak mengingat pengajaran Allah, nuqayyid lahu, jir Tuhan, aku serahkan syaitan fahuwa qarin. Syaitan menjadi teman orang itu. Fahuwa qarin, yang setan itu seperti korin. Korin itu tanduk. Arti korin itu tanduk. Arti tanduk maksudnya adalah, maksud tanduk itu, yang namanya tanduk kan ikut terus kemana orangnya. Jadi kemana orang itu berjalan, setan bersama dirinya. Kuserahkan setan untuk selalu bersama dirinya. Subhanallah. Nah, aku nabian diiringi setan terus. Hah? Ponkah? Kalau tidak ingin diiringi oleh setan, bizikrillah, subhanallah, atau Allah terus di hati kita, supaya malaikat di sekeliling kita dan mengingatkan kita untuk bertasbih atau memuji Allah. Faqala, berkata Al-Muhasibi dalam Adabun Nufus, tambahkan Imam Al-Muhasibi mengatakan, wa inna iblis awis setan innama yusawwaru alaika fil asami min waswasi nafsika. Sesungguhnya, kata Al-Muhasibi, sesungguhnya setan itu yusawwaru, mengiring kamu, fil asami, untuk berbuat dosa dan waswas dalam hidup ini, wa qurabu qalbika, dan meruntuhkan hatimu. Dibuatnyalah waswas, besok kayak apa nih, besok ada kan nasi, kalau tidak ada nasi kayak apa ini, kan pekerjaan diputus, hati-hati kamu. Akhirnya gelisah hati kita. Ya lah, itu kemarin kebakaran di mana sini, di Belitung lah. Kayak apa malam ini kalau kebakaran di rumah nih, ayo paksa bangun dari tempat tidur, berjaga. Akhirnya tidak tidur malam, begadang, menjaga apa? Jaga kebakaran. Dulu musim air, mencari air sulit, air apa? Nah, PDAM kah? Paksa begadang lah. Nah, kalau besok kayak apa mandi, sok kayak apa minum, udah bisa apa-apa ya lah. Akhirnya begadang. Nah, Pak, nah itu namanya waswas setan. Maka orang yang seperti itu tergoda hatinya, terganggu hatinya, gundah gulanalah dirinya, maka akhirnya dia lupa hatinya atau pikirannya, dirinya tergoda kepada setan, akhirnya rusaklah hatinya. Kenapa demikian? Ya karena tidak ada malaikat yang membisikinya. Jadi malaikat itu membisiki kepada si hambanya yang bertasbih, mengingat Allah azza wa jalla. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat makna di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.